kita mengatakan amin, kemudian malaikat juga mengatakan amin, maka doa-doa kita semakin dikabulkan dan semakin berkah. Itu yang pertama, yang terkait dengan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, sunnah berjalan kaki dengan tenang ya. Jadi kalau bisa jangan lari-lari, makanya nggak boleh telat. Kan ada tuh kalau kita dengar di masjid bruk gitu benar. Gubruk. Nah itu mengganggu orang yang sholat gitu. Jadi kalau bisa masuk masjid itu dengan langkah yang tenang ya. Karena memang sebenarnya ahlul jannah itu orang penghuni surga itu pembawaannya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir di setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mewarnai dan mencerahkan kehidupan Islam dan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube ini Gelora TV. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Haja Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah bahagia sekali nih Ustazah. Nih ada apa nih Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu bahagia ya Ustazah ngeliat ya. Siva bahagia. Oh, Alhamdulillah. Siva juga bahagia nih ngeliat senyumnya Ustazah. Alhamdulillah. Sepertinya semakin bahagia setiap hari gitu Ustazah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Nah Ustazah, pengajian Kamis Manis kali ini tuh temanya masih tentang sholat. Tapi kemarin kan sudah kita bahas tuh tentang sholat Jumat bagi perempuan ya Ustazah. Nah untuk sekarang adalah kita membahas tentang sholat berjamaah Ustazah. Nah pasti pemirsa di rumah sudah penasaran kan pembahasan kali ini tentang sholat berjamaah. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu untuk memberikan kajiannya. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Siva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita semua kembali di pengajian Kamis Manis. Mudah-mudahan pengajian ini membawa kebaikan buat kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan pengajian ini memberikan pencerahan tersendiri buat kita khususnya ya Siva ya. Mudah-mudahan bertambah iman kita, bertambah Islam kita, bertambah pemahaman syariat kita. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah tema kita kali ini yaitu tentang sholat berjamaah. Ya. Kalau kemarin kita membahas tentang sholat Jumat, sekarang sholat berjamaah. Jadi yang ada tuh yang Siva pernah tanyakan bahwa perempuan bener nggak sih lebih afdol sholat di rumah gitu ya? Iya benar. Jadi memang benar ya, dalam beberapa riwayat memang sholatnya perempuan di rumah, sholatnya perempuan di kamar lebih baik dari di rumahnya. Sholatnya perempuan di rumahnya lebih baik dari di masjidnya ya. Jadi memang khusus sholat berjamaah ini sunnahnya adalah bagi laki-laki ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan mendekati wajib ya. Kalau sunnah muakkad itu kan sunnah yang paling kuat, sunnah yang dikuatkan gitu. Jadi memang kalau laki-laki ini nggak ada halangan apa-apa nih Siva, wajib ke masjid. Ya bahkan pada zaman Rasul ada yang nggak sholat ya ke masjid, dibakar rumahnya. Ya mungkin ini dalam kaitan dibakar ini bukan semata-mata dia nggak sholat di masjid, tapi kaitannya kayaknya dia meninggalkan sholat gitu. Ya, cuma ya memang yang afdolnya adalah sholat berjamaah di masjid ya, karena bahkan pada zaman Rasul ada yang orang buta ya, Abdullah bin Umi Maktum ya, beliau dikisahkan kan buta ya, tapi beliau punya azam yang kuat sehingga sholat itu selalu ke masjid ya, ke Masjidil Haram ya. Jadi Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi. Artinya apa?
bahwa sesusah apapun ya, mudah-mudahan kita berusaha untuk bisa berjamaah. Karena dalam sebuah hadis disebutkan sholatul jamaah afdalu min sholatil faddi bisab'in wa isrina darajah. Ya, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Ada lagi ulama mengambil hadis bahwa bukan hanya 27 derajat, ada yang sekian derajat ya, ada yang berapa ratus derajat gitu ya. Jadi 25 derajat, ada 27 derajat, ada berapa sekian derajat yang bahkan ibaratnya menggambarkan sholat berjamaah itu sangat utama bagi laki-laki. Nah kita nih teknisnya gini sih Pak, kalau perempuan kalau emang bukan karena siar dakwahnya atau siar Islamnya, maka emang lebih baiknya kita sholat di rumah. Apalagi kalau misalkan di rumah ada teman berjamaah, misalkan kita dengan ibu kita, dengan anak kita ya, atau dengan saudara kita yang perempuan ya. Jadi yang laki-laki sholat berjamaah di masjid, yang perempuan sholat berjamaah di rumah. Jadi tetap dapat pahalanya atau keutamaannya ya. Nah kemudian apa aja sih yang berkaitan dengan sholat berjamaah ini gitu? Di sini banyak ya. Yang pertama sunnah berjamaah ke masjid yang jaraknya lebih jauh dan lebih banyak jamaahnya. Ya, jadi kenapa kok lebih jauh gitu? Karena setiap langkah kita ke masjid itu dihitung pahala. Setiap langkah kita ke masjid itu digugurkan dosa-dosa kita. Jadi semakin jauh semakin baik, apalagi jalan ya. Tentunya pahala berjalan dengan naik motor beda. Ya. Kan naik motor instan gitu, langsung nyampe. Sementara kalau berjalan kan kita ngerasain langkah demi langkah, kemudian ngerasain terik matahari ya. Jadi kan al-ujroh biqadril masyaqqah ya. Pahala atau balasan itu sesuai dengan apa yang kita usahakan ya, sesuai dengan yang berat yang kita rasakan ya. Jadi semakin jauh semakin banyak pahalanya ya, makanya disuruh cari masjid yang paling jauh ya. Kalau sekarang enggak ya, nyarinya malah justru yang paling dekat di samping rumah gitu. Kemudian di samping paling jauh juga cari masjid yang banyak jamaahnya. Karena semakin banyak jamaah, semakin banyak berkahnya. Ya, jadi kan malaikat rahmat itu ketika kita berjamaah, apalagi ketika kita mengumandangkan amin, ya kalau semakin banyak yang mengaminkan, malaikat semakin banyak mengaminkan apa yang kita baca. Jadi kan surat Al-Fatihah itu terakhir kita menyebut amin, itu malaikat kalau kita bersamaan dengan malaikat menyebut aminnya, maka dikabulkan apa yang kita minta ya. Kan kita kadang sebelum sholat ada keinginan juga, ya Allah mudah-mudahan cepat selesai kuliahnya, ya Allah mudah-mudahan dapat rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, ya Allah mudah-mudahan dapat jodoh gitu ya. Nah ketika baca Al-Fatihah itu kan udah mencakup semua keinginan kita tuh. Gitu ya, maka ketika amin, terus apalagi aminnya nggak telat nih, maksudnya nggak telat itu berjamaahnya bareng imam gitu kan, ada yang telat satu rakaat, 2 rakaat. Kalau bareng imam kita mengatakan amin, kemudian malaikat juga mengatakan amin, maka doa-doa kita semakin dikabulkan dan semakin berkah. Itu yang pertama yang terkait dengan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, sunnah berjalan kaki dengan tenang ya. Jadi kalau bisa jangan lari-lari, makanya nggak boleh telat. Kan ada tuh kalau kita dengar di masjid bubruk gitu ya, bubruk. Nah itu mengganggu orang yang sholat gitu. Jadi kalau bisa masuk masjid itu dengan langkah yang tenang ya. Karena memang sebenarnya ahlul jannah itu orang penghuni surga itu pembawaannya tenang ya. Jadi mudah-mudahan kita berusaha tenang di dunia supaya memantaskan, melayakkan diri kita untuk jadi sohibul jannah atau ahlul jannah ya. Jadi kalau kita biasa tenang, ya minimal menenangkan diri lah. Kalau kita ada panik-panik kan telat itu panik juga kan, ya Allah udah telat 1, telat 2 gitu. Tapi kita berusaha tenang ya. Dan ini sebenarnya kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita biasa tenang, mudah-mudahan dalam segala apapun di kehidupan ini kita akan berusaha tenang gitu. Kemudian yang ketiga, imam sholat tidak panjang bacaan sholatnya ya.
Jadi ini kalau tahu kan ini di masjid ini ada hak dan kewajiban. Ada haknya imam, ada kewajiban imam, ada haknya makmum, ada kewajiban makmum. Ya, jadi kalau orang yang paham sholat berjamaah itu nggak boleh panjang-panjang. Ya kalau imam yang ngerti nih, ya paling nggak juz 30 lah, juz 30 ya. Kalaupun kalau taraweh kan memang suka ada masjid itu yang 1 juz gitu. Itu asal udah tahu nih jamaahnya bahwa memang masjid ini selalu mengadakan 1 juz tarawehnya misalkan, atau memang terbiasa di situ melakukan sholat yang panjang-panjang. Makanya istilahnya kalau mau sholat di situ ya memang udah siap jiwanya, gitu. Siap hatinya bahwa bakalan panjang nih gitu. Tapi secara umum kalau kita jadi imam di sebuah masjid atau kalau kita berjamaah, kalau ayat-ayatnya pendek, kita jangan oh iya nih imamnya nggak bener nih suratnya pendek. Justru yang disuruh emang pendek, surat yang pendek-pendek gitu. Jadi kalau imamnya pakai surat Al-Ikhlas terus gitu ya, Al-Ikhlas, kita jangan menghina, jangan ini imamnya nggak bisa ya, ini nggak bisa mungkin sholat gitu, apa nggak hafal yang lain, jangan ya. Justru ini sebenarnya pemahaman imam ya. Bahkan kata Rasul nih ada ketika sahabat, ya Rasulullah saya jamaah di suatu masjid ngadu ke Rasul, ya Rasulullah ini sahabat ini bacanya Al-Ikhlas terus gitu, mungkin bosen jamaahnya gitu. Terus kata Rasulullah nggak apa-apa kata gitu, coba dipanggil imamnya. Kenapa kamu baca surat Al-Ikhlas? Ya karena saya suka surat itu kata dia. Ya udah kamu masuk surga dengan surat itu gitu. Jadi artinya kan mungkin dia juga ingin meringankan jamaah gitu kan. Jamaah ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, ada anak kecil, ada mungkin ibu-ibu yang pengen buru-buru belanja gitu atau masak ya. Jadi itu ya. Kemudian yang terkait dengan sholat berjamaah lagi, makmum wajib mengikuti imam. Nah ini yang Ustazah bilang, ada hak dan kewajiban baik itu makmum ataupun imam ya. Jadi memang kewajiban makmum itu harus mengikuti imam, nggak boleh mendahului imam. Ya ini peringatan keras nih, peringatan keras dalam dalam hadis. Nanti siapa yang suka duluin imam bisa kepalanya jadi kepala keledai. Naudzubillah nanti di akhirat. Ya. Jadi kan ada tuh gambarannya yang orang pincang, ada yang mukanya nggak ada dagingnya. Ini kalau yang suka minta-minta nih, sifat yang sukanya minta-minta terus. Kalau kita dikasih kan nggak apa-apa, kita terima. Tapi kalau kita minta itu sebenarnya nggak boleh sama Islam. Ya, sebisa mungkin kita bekerja dengan tangan kita sendiri. Jadi walaupun bercanda, walaupun mungkin nggak serius, tapi kita berusaha punya mental yang jangan minta-minta, nggak boleh minta-minta. Ya nanti di akhirat mukanya nggak ada dagingnya. Ya jadi mungkin tengkorak doang gitu kan, serem ya. Nah itu nanti ada tuh begitu sifat, nanti kita akan teringat, oh iya dalam hadis itu kalau yang mukanya ini suka minta-minta gitu. Terus ada yang kepala keledai itu yang suka mendahului imam. Ya. Jadi kenapa nggak boleh mendahului imam? Sebab ini juga karakter juga. Jadi kalau orang yang susah dipimpin itu kan pengennya ngatur sendiri. Padahal kan berjamaah itu ada aturannya. Kalau imam belum ruku, kita nggak boleh ruku. Kalau imam belum bangun dari ruku atau i'tidal, kita jangan bangun. Kan ada orang yang entah buru-buru, terutama anak kecil. Anak kecil kan suka pengen buru-buru. Jadi imam belum i'tidal, belum sami Allahu liman hamidah, dia udah buru-buru bangun. Atau sujud, imam belum bangun dari sujud, dia udah bangun duluan. Nah ini sebenarnya kalau kita paham ini peringatan keras, ya, nggak boleh. Jadi ini juga melatih atau mentarbiyah ya, mendidik mental kita supaya mau diatur. Ya, susah kan orang yang nggak mau diatur, Sifa. Ya makanya dari kecil itu dibiasakan, biasanya pemimpin yang sukses itu karena mau dipimpin. Ya, jadi dulunya nih kalau kenapa dia jadi pemimpin yang sukses, karena dulunya waktu dipimpin dia juga nurut. Ya, jadi pemimpin itu bukan yang hanya ngatur-ngatur doang, tapi pasti dia dulunya kalau dia benar mimpinnya itu dulunya ketika dipimpin dia istilahnya mau dipimpin. Nah ini bisa terjadi seperti ini dalam sholat berjamaah. Jadi itu sifat banyak sekali ya hikmah-hikmah atau yang terkait dengan sholat berjamaah ya. Kemudian juga di samping imam itu kalau bisa yang sebelah kanan adalah yang mewakili imam. Jadi kalau imam salah nanti dia yang mengingatkan. Ya, kalau bisa
yang di samping imam tuh emang bener-bener nantinya pengganti imam gitu. Kalau seperti Rasul ya, Rasul itu kalau sholat di samping kanannya itu siapa? Abu Bakar. Ya, karena Abu Bakar itu memang menggantikan Rasul nantinya. Wallahu a'lam. Baik Ustazah. Nah Ustazah, Syifa mau bertanya ya nih Ustazah. Jadi kalau misalnya nih, biasanya kan laki-laki ya Ustazah bekerja di kantor gitu Ustazah. Nah, lebih baik sholat berjamaah di kantor atau di masjid Ustazah? Padahal masjid tersebut tuh lokasinya dekat dengan kantornya. Bagaimana Ustazah? Ya, jadi kan tadi bahwa kenapa kita diperintahkan untuk mencari masjid yang lebih jauh karena pertimbangan pahalanya, langkahnya lebih panjang, lebih banyak dan pahalanya lebih banyak. Jadi setiap langkah digugurkan dosa, diampunkan dosa kita dan ditambah pahala. Nah, ketika kita mau menimbang sholat di mana nih, timbang yang langkahnya paling banyak. Kalau di kantor langkahnya banyak berarti di kantor. Kalau di masjid yang deket kantor langkahnya lebih banyak ya berarti di masjid yang deket kantor. Ya kita pertimbangkan mana nih, kan makanya memang dalam Islam itu konsep hasibu qabla an tuhasabu, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Jadi kita ngitung-ngitung terus nih, ini kira-kira pahalanya lebih banyak nggak nih, ini kira-kira apa dosa nggak nih, ini kira-kira untungnya yang mana nih gitu. Ya memang selama untuk mendapat keridhaan Allah, hitung-hitungan pahala apa artinya hitung-hitung pahala ini maksudnya pengen dapat keutamaan, pengen dapat ridho Allah yang lebih banyak, yang lebih luas, nggak apa-apa kita hitung-hitung. Gitu. Lain kalau hitung-hitungan mau sedekah kita hitung-hitung gitu ya. Beda. Baik Ustazah. Nah, Syifa mau bertanya lagi nih Ustazah. Tadi kan kita harus mencari diutamakan yang jauh gitu ya Ustazah ya, karena kita hitung-hitungan pahalanya gitu Ustazah. Nah, menurut penglihatan Syifa nih dari lingkungan sekitar Ustazah, nah itu mungkin mereka berpikir seperti itu ya Ustazah ya, sehingga musola yang dekat rumah itu sepi Ustazah, nggak banyak gitu. Nah yang jauh itu malah banyak. Jadi kan semakin banyak jamaahnya kan kita di sana gitu ya. Nah mereka mungkin jadi yang semakin banyak masjid jamaahnya itu mereka semakin banyak Ustazah. Sedangkan musola yang dekat itu ya semakin sedikit karena mungkin mereka pengen seperti itu, mendapatkan pahala yang lebih banyak, yang lebih besar, langkahnya juga lebih jauh gitu Ustazah. Nah, itu bagaimana Ustazah? Iya. Jadi gini Syifa, ini kan tantangan untuk takmir masjid ya. Takmir masjid itu DKM ya. DKM masjid, DKM musola gitu ya. Bagaimana berusaha untuk memperbanyak jamaah ya. Jadi makanya sebenarnya kan waktu zaman Rasul itu masjid itu sentral kegiatan. Ya, jadi kalau masjid cuma untuk berjamaah memang mungkin sedikit ya jamaahnya, tapi kalau sebagai sentral ya misalkan di situ dibuat majlis taklim, di situ dibuat remaja-remaja masjid, ya di situ dibuat apalagi kajian-kajian bapak-bapak dan ibu-ibu, apalagi sebenarnya kita jangan kehabisan ide ya, misalkan materi apa samara, sakinah, mawaddah, warohmah, musola-musola dekat rumah kita nih. Jadi kalau emang nggak ada yang laki-laki yang memakmurkan, nggak apa-apa misalkan Syifa di situ sebagai apa tokoh masyarakat atau apa mengadakan usulin gitu. Tapi kalau emang ada laki-laki ya bisa Syifa usulkan ke DKM-nya, adain ini aja gini-gini. Lama-lama masjid itu akan penuh juga gitu. Karena kan bisa jadi memang kesadaran orang yang sholatnya emang dikit gitu. Tapi dengan adanya acara-acara atau kajian-kajian mudah-mudahan bisa meramaikan masjid. Atau musola, ya, musola. Memang sih biasanya kalau di kita kan ada masjid, ada musola ya. Musola itu lebih dikit dibanding masjid. Ya, tapi sebenarnya tergantung Syifa. Ustazah kan ngajar di beberapa majlis taklim. Ya, itu tergantung ketua majlis taklimnya kalau ibu-ibu nih. Karena ini musola nih yang Ustazah ajar musola. Itu jamaahnya banyak sebab apa? Kreativitas ketua majlis taklimnya. Ya, karena dia woro-woro, kemudian dia apalagi sekarang udah ada grup WhatsApp ya, diajak ngaji. Jadi jamaahnya bukan dari situ doang. Ya dikasih tahu kajian ini minggu ini, kajian ini minggu ini. Jadi orang tertarik tuh datang. Padahal itu musola. Sementara yang masjid nggak sebanyak itu yang hadir. Gitu, ya. Jadi tergantung juga sih. Ya artinya ini bagaimana kreativitas dari pengurus-pengurusnya gitu. Wallahu a'lam. Nah, baik Ustazah, Masya Allah ternyata
ada solusinya juga ya Ustazah ya, supaya masjid atau musola di sekitar kita itu tidak sepi dan tidak hanya mengandalkan dari sholat-sholat berjamaah ya Ustazah ya, jadi bisa kita adain kegiatan-kegiatan lainnya. Sentral, malah bisa jadi ya, sentral. Betul-betul Pembelajaran macam-macam. Dari mulai anak-anak juga mungkin bisa ya Ustazah ya, dari mulai anak-anak, PPA, kemudian ya remajanya dan ibu-ibunya, ibu-ibu. bapak-bapaknya. Pokoknya ibaratnya itu tuh benar-benar pusat pertemuan. Iya. Pengennya sih begitu tuh sih Pak, masjid kita masa depan tuh harus begitu insya Allah. Insya Allah, apalagi zaman sekarang kan kajian itu banyak ya Ustazah lewat internet, jadi mungkin orang-orang jadi agak males gitu ya Ustazah ya, jadi kita harus membangkitkan nih gimana misalnya pengajian-pengajian di masjid itu menjadi lebih menarik gitu ya Ustazah ya. Jadi bisa menjadikan itu pusat pahalanya juga, kemudian lingkungan sekitar juga kan bisa jadi berkah ya Ustazah ya, lingkungan sekitar masjid dan musola itu. Masya Allah, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Akhirnya pembahasan kita tentang tema sholat berjamaah di pengajian Kamis Manis ini sudah selesai. Terima kasih bagi pemirsa yang sudah menonton sampai habis. Semoga apa yang tadi Ustazah sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pemirsa yang di rumah, Syifa mau ngingetin lagi nih untuk follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube ini Gelora TV. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan juga share ke teman, saudara, sosial media agar menjadi pahala jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya Syifa Aulia dan Ustazah Lulu pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.